Assalamualaikum, ketemu lagi dengan RTV Channel Religi. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Jangan lupa nonton dulu baru subscribe kalau bermanfaat. Malas bukanlah hal yang baik bagi diri sendiri, bahkan mungkin sifat malas seseorang bisa berefek pada orang lain ataupun pekerjaan. Bagi para pemalas, menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya terus, dia tidak melakukan apa-apa, bisa dipastikan lama-lama bisa jadi gila. Mending menjadi orang bodoh tapi rajin daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Menambahkan, orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin, tapi orang pintar kalau pemalas nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, tubuh yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Contoh kinerja orang malas yakni pekerjaan yang harusnya bisa Anda selesaikan saat itu tapi karena malas akhirnya memilih menundanya untuk dilakukan besok, sehingga besok pekerjaan malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai Anda di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek, padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan pekerjaan tersebut mungkin promosi jabatan lagi menunggu Anda. Bagi yang sedang kuliah, mungkin kuliah Anda yang harusnya sudah bisa rampung semester ini, karena Anda banyak menundanya akhirnya harus menunggu lagi sampai semester berikutnya. Akibatnya orang tua Anda yang harus mengorbankan uang mereka lagi, uang yang mungkin mereka sudah dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin biaya haji mereka, digunakan lagi karena harus membayar uang semester Anda. Bagi pebisnis mungkin Anda sudah bisa menjalankan ide bisnis yang sudah Anda rancang tapi karena Anda suka menunda maka siap-siap, bisa saja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, Anda berarti membuang kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi ngobrol, ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja, selama semua pekerjaan sudah Anda selesaikan. Tapi kalau pekerjaan Anda tidak terselesaikan dan Anda lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Bisa saja Anda akan makin stres setelah habis dari nongkrong tersebut. Kalau Anda menunda pekerjaan silakan, tapi perlu Anda ketahui kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan mereka bisa melampaui Anda. Kalau Anda menunda untuk mengerjakan kuliah Anda silakan saja, tapi saat kuliahmu tertunda maka akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak dapat Anda ambil karena Anda sibuk menyelesaikan kuliah. Harusnya kalau hal itu Anda anggap penting, maka Anda akan menemukan banyak cara untuk melakukannya, tapi kalau Anda menganggap itu tidak penting, maka Anda akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang ini sangatlah kejam, perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi agar perusahaan mereka bisa berkembang. Pada saat Anda dianggap tidak punya kompetensi maka siap-siap Anda akan dibuang dari perusahaan tersebut. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan, saat kamu menunda maka kamu akan kehilangan kepercayaan, kalau kepercayaan hilang maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah, karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maka dari sekarang biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal, jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar Anda sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Ingat, dunia tidak peduli dengan kondisi mood Anda saat ini, jangan menunggu mood datang tapi ciptakanlah mood Anda untuk mengerjakan apa yang sedang dikerjakan.
Jangan malas karena Anda tidak akan jadi apa-apa bila jadi pemalas. Jangan menunda karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat, karena sangat sering saat kamu sadar bahwa waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu Anda cuman akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaan, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Kata-kata penyemangat belajar mungkin sering dianggap tidak penting. Akan tetapi, tahukah kamu jika kata-kata penyemangat belajar bisa berarti lebih dari sekadar kata-kata bagi sebagian orang? Ini karena alasan atau motivasi seseorang dalam belajar yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara membangkitkannya. Mungkin ada yang membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata, tetapi ada yang dapat bangkit melalui kata-kata penuh makna dan tulus yang ditemuinya. Terlepas dari motivasi seseorang, kata-kata yang mungkin kamu anggap sederhana ini akan membuat kamu bersemangat suatu saat nanti. Belajar biasanya dikaitkan dengan para pelajar. Nyatanya, setiap manusia seharusnya belajar. Dari anak-anak hingga lanjut usia, belajar menjadi suatu hal yang wajar dilakukan oleh semua orang. Tanpa belajar, kita semua mungkin tidak akan berkembang dan maju. Semua hal dan pengetahuan baru diperoleh setiap orang dari belajar. Oleh karena itu, bagi kamu yang masih sering bermalas-malasan untuk belajar, lebih baik sekarang buang jauh-jauh kebiasaan tersebut. Mulailah belajar untuk kebaikanmu sendiri. Belajar memang tidak selalu mudah. Belajar juga tidak harus selalu berhasil. Kamu boleh gagal sesekali di tengah-tengah prosesnya dan kamu bisa bangkit lagi menjadi lebih kuat. Mungkin ada yang membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata, tetapi ada yang dapat bangkit melalui kata-kata penuh makna dan tulus yang ditemuinya. Terlepas dari motivasi seseorang, kata-kata yang mungkin kamu anggap sederhana ini akan membuat kamu bersemangat suatu saat nanti. Kejayaan seseorang dalam kerjaya dan kehidupan didorong dengan semangat kerajinan yang tidak pernah padam dalam diri. Semangat kerajinan yang mendalam mendatangkan hasil yang lumayan terhadap sesuatu kerja yang kita lakukan. Namun, sebagai seorang manusia, kadang-kala kita tidak terlepas daripada sifat malas yang menjadikan kita tidak produktif dan menyebabkan badan terasa lesu, tidak semangat dan tidak dapat memberikan tumpuan terhadap kerja. Dalam penjelasan itu, sifat malas ini berlaku karena kita telah merasa cukup dan selesai dengan apa yang kita ada. Kecukupan yang kita rasakan itu sehingga nak bergerak ke arah rajin itu tidak perlu. Seterusnya, pemikiran masyarakat yang merasakan tiada keperluan untuk mendapatkannya. Dengan keselesaan yang kita ada ketika ini, sampaikan tanah yang terbentang luas di hadapan rumah kita biarkan tanpa diusahakan tanaman. Pemilihan kawan juga sangat penting. Apabila tersilap memilih rakan taulan sehingga mempunyai sifat malas yang sama dan tiada matlamat hidup, kita mungkin akan mudah terpengaruh dengan sikap dan perwatakan mereka. Sebab itu dalam Islam sangat menitik beratkan memilih kawan yang baik. Dalam seorang mukmin itu berada di atas agama, gaya hidup dan perilaku sahabatnya. Maka, salah seorang daripada kamu hendaklah memerhati dengan siapakah dia bersahabat. Tambahan pula, sikap malas ini didorong dengan sifat tiada motivasi. Apabila kita tidak mempunyai hala tuju yang jelas, kita tiada semangat untuk menggapai sesuatu kejayaan. Apabila melihat orang sekeliling berjaya, kita tiada rasa semangat untuk menjadi seperti mereka. Apabila seseorang itu belum merasa kemanisan atas usaha yang lumayan, menjadikan dia malas untuk berusaha. Dia hanya hidup di dalam takuk yang sama tanpa ada ikhtiar untuk berubah. Pada waktu yang sama, untuk mengelakkan sifat malas ini semakin menguasai diri, ada beberapa solusi yang boleh kita ambil sebagai langkah awal.
Sebagai umat Islam jangan jadikan sifat malas itu sebati dalam diri, kita perlu tukar tabiat atau tingkah laku untuk mencapai kejayaan. Bersungguh-sungguh buang sifat malas dan tambah sikap kerajinan dalam diri supaya dapat mengubah kehidupan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Selain itu, sentiasa muhasabah diri untuk mengecapi apa yang kita kehendaki di dunia dan akhirat. Allah sentiasa mengasihi hambanya yang sering meminta bantuan kepadanya. Dalam pada itu, banyakkan berdoa supaya kita dijauhkan daripada sifat malas yang boleh membunuh kita untuk berusaha mencapai kejayaan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Oleh itu, sifat malas merupakan suatu musibah dan penyakit. Malas akan membuat hidup kita menjadi sia-sia, lalai, rugi, dan akhirnya penyesalan yang mendalam. Kita sebagai umat Islam disarankan untuk menerapkan nilai rajin terhadap diri sendiri supaya tidak membazirkan masa dengan perkara yang tidak berfaedah.